kejadiannya untuk game yang kedua, mampukah Onyx menyamakan kedudukan atau sang raja dari segala raja akan tetap di posisi atas tanpa tergoyahkan sama sekali. Ini dia kesempatan untuk sang Raja Langit membalikan keadaan atas leg yang pertama dan juga game yang pertama. Mampukah Onyx Bucket atau sang Raja akan dominasi dengan satu season mereka? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land Natal. Yes, ini match yang sangat-sangat penting pastinya untuk Onyx sendiri ya, yang lagi butuh kemenangan juga. Walaupun RRQ ini ya tetap tidak tergeser sama sekali juga untuk sejauh ini di arah posisi paling pertama. Udah bukan soal poin gak sih, Yul? Iya. Kalau udah Royal Derby. Oh ya, gengsi, pride. Iya kan, derby klasik itu udah pride banget sih. Udah bukan tentang soal siapa yang dapetin poin. Dan ini dia silakan untuk emblemnya Omawa dan juga Ul. Ya, match untuk Kadita, Pull Yourself juga ada di sana. Lumayan, lebih maksimalin lagi untuk efek-efek Petrify yang dibawakan dengan Rings. Dan ya, 2 match juga untuk Harit jelasnya. Karena gold laner yang Harit. Festival of Blood berarti dibawakan dengan Toy juga. So ya, let's say sekarang dari keduanya juga akan bermain dengan sedikit pasif sampai punya potensi melakukan solo kill. Ya, dan sejauh ini Kairi masih fine-fine aja nih untuk farming ya. Masih unggul level juga sekarang dan bahkan bermain agresif. Oke Kairi, dan itu dia Petrify Gaming. Terlalu terburu-buru, tapi nampaknya mungkin kalkulasi yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ ini masih cukup oke ketika dia akan punya Petrify lagi di level 4 nantinya. Tapi Rins akan coba untuk memaksa seorang Sans mengeluarkan Purify-nya, tapi tidak bisa. Susu jenis coming, memaksa ke arah belakang, berhasil tersangkut tapi Shadow Kill terbagi menjadi 2 dan itu dia. Tidak ada yang bisa dimakan oleh seorang Kairi. Iya. Tapi terlalu banyak poin source skill yang keluar dari RRQ. Iya. Ini menjadikan hal penting loh. Yap, karena belum jadi Fury Hammer juga tadi soalnya untuk Kairinya, secara damage juga belum cukup. Plus damage-nya kebagi tadi pas ngejar ke belakang dengan adanya 2 orang sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi dengan adanya gangguan nih Lutfi udah mulai nempelin Susujin. Tapi Lutfi kalau terlalu offset kayak gini juga ini nggak baik banget. Ini bisa dimakan dengan sia-sia karena Sans nggak bisa melakukan following up. Lihat Sans tersuding oleh seorang Idok. Lutfi Sakratul Maut, Sans Sakratul Maut dan bahkan 1 poin kill akan didapatkan. Revitalize trigger yang sangat baik dari Idok. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini ambush, power, dan Petrify! First blood of play from Rincia! Bakal coba di following up, tapi lihat teman-teman Guardian di depan sana. Menutup jalan dari seorang Sans. Perpasukan dari tim Onyx mereka sepertinya akan coba untuk semaksimal mungkin menghentikan Susujin. Tapi nampaknya Susujin melakukan sedikit decoy dan retribution sampai membalaskan kembali keadaan dari tim Onyx. Lihat Susujin gak langsung masa menuju ke arah Turtle. Dia nge-decoy dulu, dia keluar dulu untuk dapetin absorb, dia masuk lagi untuk retribution yang presisi. Ya, dan mulus banget tadi untuk RRQ ya. Meskipun memang jalan mereka lumayan, di mana mereka masih memaksakan untuk mendapatkan purple buff yang harusnya dilepaskan sebentar lagi. Cuma tadi adalah yang mulus bagaimana masuknya si Rins ya? Rins bener, karena yang tumbang juga itu adalah Riri. Iya, dan dia kayaknya gak expect bakal kejadiannya secepat itu ya. Karena Semua berlangsung begitu cepat. tapi kan Petrify-nya soalnya kepake juga tadi. Iya. Kan pull yourself ya. Iya, Cepat. itu kalkulasi yang mungkin miss Yep. Ya, terhitungnya. dan burst-nya langsung hilang seketika loh ya. Padahal belum ada satu item yang jadi loh. Oke, tapi lihat Idok flick ke 4 defense bakal coba dipasang. Dan lihat langsung rough wave, tidak berhasil menenggelamkan sosok seorang Kairi. Ketinggalan dengan kondisi seperti ini, nampaknya membalikan kembali keadaan. Tapi lihat one by one set, di arah bottom left toy. Situation yang hampir saja bisa dimenangkan oleh seorang Xavero. Tapi nampaknya aku suka permainan emosional oleh Xavero. Dia tahu dia harus tarik mundur, dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Yap. Oke, dan ini dia untuk audience prediction ya, 76% bagi RRQ, tapi Oke, Petrify Gaming tidak bisa terlalu terburu-buru karena adanya Purify Save the Day dan bahkan Keyboy di depan sana menyelamatkan seorang Rins. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban, damage-nya terlalu sakit dan Susujin. Tapi nampaknya terbagi menjadi 4 adalah sebuah jawaban dan itu dia. Terbagi semua damage-nya, hampir saja double kill bisa didapatkan Kairi. Gila, 2 poin kill selalu ada di ujung tombak loh. Iya, dan tapi almost is never enough. betul, dan Idoknya yang tadi mau menahan damage-nya juga Om.
Ini bagus banget sih. Ya 2 kali ya, 2 kesempatan tadi buat Kairi juga. Lumayan gemes memang. Gemes. Iya. Iya, sangat gemes pasti itu karena tipis dan lagi-lagi ya, Iya. memang harus saling berbagi damage dan dengan shadow kill. Iya. Sekarang Idok sudah mulai tampak membayang-bayangi Kairi, sedangkan Turtle yang sudah mulai spawn, lihat dijaga. Positioningnya lagi-lagi Rins yang harus diwaspadai, jangan sampai tiba-tiba masuk dengan Ocean Oddity-nya. Dan juga ini banyak yang bisa nantinya ngedodge untuk shadow kill loh. Mhm. Ada Avatar of Guardian, ada Quicksand Guard, ada Rogue. Iya. Itu kan semua kayak bisa memutuskan koneksi dari shadow kill itu. Iya, rantai dari Shadow Kill tersebut ya. Dan bahkan kita lihat di sini para pasukan dari tim Onyx bahkan coba dipaksa. Keypoint pukul mundur. Buat para pasukan dari tim Onyx, mereka belum ada vision di mana Kairi berada. Tapi nampaknya Sans di zoning out. Tidak ada Ferry. Apakah Retribution di zone point from Suzuki? Kairi is coming. Dan Avatar of God dia berhasil mendapatkan 2 momentum. Rough wave ke arah Sans. Toy mengeksekusi dengan sangat baik, tapi Savero gak boleh sembarangan double kill from Toy. Lagi for triple kill. Tim Onyx wajib mundur harus, karena kalau tidak ini akan menjadi sebuah hal yang berbahaya. Kairi terdeteksi. No way Kairi. Jangan sembarangan, karena kalau bisa kita lihat Sky Piercer udah ada di tangan dari seorang Toy. Dan harusnya sudah aktif untuk dari Sky Piercer tersebut. Wah, ini juga daerahnya benar-benar jadi CCTV. Untuk kemana larinya Kairi. Ditempelin terus, dicari informasinya. Walaupun goal game-nya nggak terlampau yang jauh ya Yep. dibanding game sebelumnya. Yes, tapi secara mappingnya semuanya dipegang dengan RRQ ya. Ya. Bagian topnya lihat sudah mulai didorong juga, outernya pecah. Di bagian bawahnya sudah mulai didorong dengan Sujin. Jadi ya dari Onyx-nya mereka harus bisa merespon meskipun Lutfi di sini cukup tebal, tapi mereka belum punya damage yang memadai sebenarnya untuk bisa melakukan pick up. Oke, tapi menyaksikan di mana Idok akan benar-benar di poking abis. Ya. Tapi Idok ini bisa jadi bait juga loh. Iya, nggak perlu recall lagi kan dia, langsung aja. Langsung aja nge-tap. Ketapak dia. Langsung aja dia. DJ Khalid on the floor. Dia jangan langsung Quicksand Guard yang ngebuat dirinya pun tak perlu buang waktu recall dulu. Sementara keadaan memang lagi dikuasain oleh HRQ. Dengan top lane yang sudah mulai dikuasai juga oleh pergerakan dari Kairi, dikasih space dulu untuk farming. Waduh, ini bahkan Purple Buff-nya bakal dilucuti oleh Sujin. Kairi benar-benar disuruh bermain tanpanya Purple Buff. Yep. Dan untungnya Hayabusa tetap bisa. Dan ada game fake Om Wawa dan juga Aul, silakan. Ya, ini menjadi debut Kadita ya di MPL ID season ini setelah terakhir kali digunakan di season 14 oleh Sun. Oleh Onyx juga pada saat kalah atas Dewa. Lama banget ya berarti ya, Iya, season udah. 14. Ini season kemarin sih sebenarnya. Season Tapi kemarin. lama. Lama. Baru muncul lagi nih sekarang. Kita break seasonnya lama banget berasanya. Benar, tapi ya ini jadi satu surprise pick yang bagus banget juga. Orange! Itu dia. Kali ini berhasil men-trigger Modify, tapi dia tidak sana berpasukan. Dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill atas Rins. Tapi Shadow Kill terbuka. Informasi yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Worth it atau tidak pertukaran antara Rins dan juga Turtle. Aul. Yes. Wop. Oh, Kairi! Lihat itu, surprise dengan flicker yang dia miliki. Tapi Toy akan mencoba untuk men-screening di mana sosok Kairi berada. Dan itu dia, flickernya Avatar of Guardian. Gak berangkat siapapun dan bahkan Toy ter-take down. Nafsu membunuhmu dan Kairi still survive in the bottom lane. Oh, Dairon yang justru terjebak. Oke, daerah bakal terjebak di depan sana. Revitalize bakal coba dipaksa. Dan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka benar-benar terlalu lama bermain di arah bottom lane terhadap seorang Toy dan juga Dairon. Yes, dan Raging Sandstorm Flicker tadi sebenarnya tepat ya mengarah ke Kairi. Betul. Tapi kuat Shadow. Dan backupan Kiboy yang langsung lari Kiboy. Aduh, Ya. kalau gue sih lebih ke arah Toy Flicker untuk mendapatkan Kairi. Itu Mid nggak satu worth net ya. it. Itu nggak worth it. Iya, lebih ke 2 flicker yang terbuang sia-sia. Ya. Karena, Dan bahkan Kairi gak tumbang. karena dia nganggep akan Sky Piercer-nya aktif kan. Dan Iya. backup-nya masuk semua akhirnya. Dan Onyx, mereka berhasil untuk menjawab sedikit team fight yang terjadi tadi. Akhirnya ya ada jawaban untuk RRQ di mana kesalahan telah dibuat memang. Belum berakhir jalan untuk RRQ. Dan kita punya MPL ID Extremer. Oh, oke. RRQ Skylar ya. Wah. Kita nggak tahu apakah dia balik lagi ke prosin atau ke konten kreator ya. Tumben sendiri soalnya lagi ada di sini. Iya, biasanya bareng mulu ya. Udah kayak mau nyebrang bareng terus. Siapa yang kangen sama Skylar? Saya Oke. udah tapi ketemu sih kemarin tapi ya kangen kangen main gameplaynya ya. kan. Oh iya, Iya, sorry. Kangen salah. teriak Blazing Dance from Skylar? Ya dibalaskan dengan Blazing Duet yang lain ya Oh, ternyata. Oke, boleh. Boleh ya, tapi untuk sekarang ya RRQ lagi kembali menguasai dan
trigger kayak tadi sih, Purify itu bakal menjadi sebuah kunci untuk bagaimana mempanis keberanian dari Red. Retribution dan Keyboy di depan sana terkena damage sangat besar. Tidak ada flicker, tapi satu hal yang sangat mahal informasi yang tidak bisa dibendung adalah Retribution dari Sujin. Yap. Itu nggak ada. Nah kalau misalnya Onyx mau kontes kali ini sangat kesempatan untuk mereka. Walaupun kalah jumlah ya. Kalah jumlah. Ya, tapi Kairi sudah mulai nyusul ya dari poin killnya jelas. Cuman dari levelnya Sujin sudah maksimal banget nih. Langsung jadi target utama, tapi Lutfi. Lutfi! Ya ampun Lutfi! Dan di depan sana berpasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk mendapatkan satu poin kill. Tapi Dairon tersisa hanya nama saja. Mencoba untuk melakukan zoning out terhadap seorang Kairi, tapi saat bukan target utama. Shadow kill terlalu sakit, tapi masih ada quick send card. Baik time yang sangat mahal dan Retribution yang on point. Membantu Sujin, membalikan kembali keadaan. Kairi di belakang sana, tapi Savero mencoba untuk membarter damage yang semaksimal mungkin dia bisa miliki. Sujin berdansa, double kill. Tidak jadi untung Onyx. Ini dia, Sujin. Salah satu jungler berdarah dingin. Membalikan keadaan yang sudah diunggulkan oleh Onyx. Tapi ternyata dinetralisir dengan sangat baik. Yes, dan Onyx. Wait, bentar. Oh, di Savero. Di Savero ya, purple buff-nya. Dan Onyx berhasil untuk setidaknya membuat dari Lord ini tidak akan menjadi pressure terlebih juga untuk mereka. Karena poinnya ini tumbang juga jadi hal yang mahal. Aduh. Iya, dan sebenarnya masih bisa dikawal sih buat Lordnya ya. Tapi mau di kontes kan ada hidup di sana. Tapi itu dia kenapa aku bilang, aduh, menuju ke arah purple buff-nya di arah Savero. Karena Kairi gak punya purple buff-nya di take over sama seorang Sujin. Aduh, bahaya banget kali ini. Mengerikan sekali. Sangat ya tentunya, tapi keadaan kembali tenang walaupun pertukaran antara outer middle turret udah terlihat ya. Dan sulitnya juga nih untuk bisa menangkap keberadaan dari Sujin yang terlalu lincah. Iya. Karena memang untuk Sujinnya belum ada poin hit sama sekali juga. Dan kita melihat bagaimana dia bisa menangkap Sans juga tadi meskipun tidak memiliki ultimate. Dan gold leadingnya jelas ya 1.500-an ini ada di tangan Sujin juga. Dan mereka masih bisa unggul untuk RRQ-nya tapi akan sedikit menahan. Karena mau gak mau kalau mereka gak bertahan bisa ditabrak balik juga. Power Kairi nih, Quad Shadow lompat ke tengah, sekarang bakal bisa makan siapapun loh. Nah, tapi kalau aku lihat ya Om, kalau memaksakan lagi range menuju ke arah Sans itu cuma buang-buang tenaga sih Om. Mending paksanya triggernya pakai Dairon. Karena kalau misalnya yang masuknya si Rins, dia nggak bisa keluar lagi. Kayak tadi tuh, udah nyangkut kan kalau misalnya kena Purify, dia nggak bisa apa-apa. Atau Idok ya yang triggernya. Iya Idok nggak masalah. Minimal Purify-nya ke trigger antara Idok atau Dairon itu terserah nggak masalah. Oke. Tapi ya memang Purify ini menjadi satu kuncian ya untuk kita selamat. Kembali lagi Wok, Idok. Idok memberikan informasi tidak adanya Quad Shadow. Tapi lihat Sujin terlalu sakit. Itu petir bukan sembarang petir. Berhasil mendapatkan sedikit positioning untuk seorang Keyboy. Tapi ternyata Idok lebih sakit. Tapi Lutfi, astaga Lutfi, gak boleh tumbang lagi. Gak boleh ya, dia membuka adanya Glorious Pathway. Tapi ternyata memang kayaknya lagi ada keraguan-raguan nih di sisi Onyx. Jadi gak ada teamfight lanjutan barusan. Ya tapi damage Sujin kayak udah gak terbendung juga. Itu sangat-sangat besar sekali damage yang sudah diberikan. Udah menuju item terakhir ya? Iya, item terakhir nanti setelah ini. Karena sudah punya Wishing Lantern kan buat Sujinnya. So ya let's see untuk next Lord yang akan di-start juga bagi RRQ. Ya. Setup siapa yang akan jauh lebih rapi sekarang. Dan jujurnya juga ini item defense magicnya nggak ada yang mumpuni Om. Kayak Lutfi juga lebih kepecahan aja sih kalau dari Mungkin tadi aku lihat. Kalau nggak salah tadi ada Athena Shield. Tapi bukan di Onyx. Athena Di Shield. Dairon, di Nah Dairon. makanya yang dibutuhkan Onyx nih untuk gimana caranya menanggulangi damage dari Kadita dan juga Joy. Dari 5 hero cuma ada 2 rob di depan sana. Tapi lihat, Purify untuk Savero sudah tidak ada informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka membuat seorang Kairi memberikan jalan, tapi lihat itu dia Kairi. Target untuk mengenai avatar of Guardian. Tidak berhasil melakukan siapapun, Sas di belakang sana free, tapi dapat Kairi. Terjatuh! Dairon melakukan zoning out. Membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka 2 berbanding 2, tapi perbandingannya tidak ada retribution. Sujin versus everybody. Mampukah dia bertahan di depan sana dan bahkan retribution yang 1 point. Lutfi. Astaga Lutfi!
tertinggal di depan sana. Bahaya sekali kondisi dari tim Onyx dengan tidak ada badan dengan Lord yang langsung jalan ke arah bottom lane. Yes, dan job desk dari RRQ adalah deny semuanya yang ada di depan. Yep. Kairi adalah target utama. Kairi adalah target. Kairi mendarat di belakang di flicker lagi dan jadi stop. Ada Avatar of Guardian juga susulannya masuk semuanya. Tapi kuncinya satu, nggak ada Quad Shadow. Yap. Itu dulu. Dihabiskan dulu ya. Iya, pancing Quad Shadow-nya dulu. Ya, si Kairi ini PR-nya banyak banget ya. Dia dari tadi ketempelan, terus dia harus menyelamatkan dirinya. Karena mau dicoba sama yang lain juga di skip aja. Iya. Kemarin dalam keadaan sekarang yang unggul jauh lagi. 4.500 dikantongi oleh RRQ dengan Lord yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam area teritori dari Onyx di bottom lane. Wow, dia akan menyerang di dua lane yang berbeda, Ul. Apakah ada initiate power dari seorang Dairon? Karena jujur tadi Avatar of Guardian-nya for nothing. Apakah kali ini berbeda? Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka standby dan Avatar of Guardian melakukan zoning out. Biar bottom lane team fight terjadi dan itu dia. Purify berhasil di-trigger membuat para pasukan dari tim Onyx mereka terbang dan godlike. Langsung Sojin! Menari dan berdasar dengan damage yang tidak bisa dipedung. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil melakukan double kill. Tapi one last headshot pun terjadi. Savero, membangun situation dan itu dia. Triple kill from Toy! Flicker agresif tapi Keyboy hanya bisa mendelay waktu saja. Mampukah Toy maju lagi ke dalam area defensif tapi sepertinya sulit kalau sendirian. Ya, sulit sekali karena saat sudah akan kembali lagi ke lane of down. Tapi di mana tim RRQ memastikan kalau mereka berhasil menangkan team fight tersebut. Toy! Salah satu gold laner di bawah bayang-bayang Skylar benar-benar membuktikan kualitas permainan di dalam Royal Derby. Yes, dan membuktikan kembali untuk head to headnya di atas Savero Om berarti. Yep. Dan itu dia tadi. Kunci dari RRQ adalah mereka berhasil untuk mendapatkan 2 best start dan ini sudah lebih daripada cukup meskipun memang ada pertukaran yang dilakukan juga bagi Onyx. Semua dimulai dengan AOG yang terlepas dan betapa kumpulnya pemain-pemain dari Onyx juga sehingga memudahkan untuk masuknya Rhythm of Joy. Ya, dan juga berkumpulnya player-player dari RRQ ya yang akhirnya kena tembok juga nih dari Badang dan Flicker. Ya, maju ke depan ya Toy, Flicker ke depan, Rondo lagi ke belakang. Ya itu pas banget kayak Pearson-nya aktif ya. Aktif. Iya, Di karena basic attack terakhir. itu kayaknya udah sekitar 40 ke atas sih, 60 nggak sih? 40-an lah kalau menurut aku. Dari Sky Fisher-nya jadi makanya langsung meledak tadi dari seorang Harith. Alright. Tapi ya memang Onyx masih bisa bertahan ya. Ya. Tapi masalahnya tadi targetingnya Suns juga. Selalu. Di-trigger dari Kadita, terus disambut dengan masuknya Sutsujin Om. Ya, ini kayak Rincha juga rela loh, dia rela ngebuang badan tadi. Iya, dari tadi loh. Dia ngebuang karena gak ada yang nge-trigger lagi Purify-nya. Dari tadi masalahnya Om, dari kita bahas aturan yang coba untuk masih ada Idok atau Dairon, ini selalu Rins. Yep. Karena pertukaran nih, Rins itu biasanya akan tumbang. As long Rinsnya tumbang tapi baterai 4, Gak apa-apa. 3. It's okay. Kayak tadi tuh, ya masih oke lah. Tapi golnya gak jauh-jauh banget ya, cuman memang ruginya dari Onyx adalah base start yang hilang. Ini akan membuat mereka sangat-sangat sulit nanti untuk melakukan kontes di Lord yang sudah mulai agak dipok ternyata oleh Sutsujin. Oh, Lutfi nggak boleh lagi bonyok. Ingat Lutfi, ada ya Lord yang harus dia jaga. Dan jangan lupakan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka akan mendapatkan Lord dengan sangat free. Tapi itu dia, Kairi. Gagal, informasi terlihat. Ada Riz di depan sana. Saat bahkan zoning out, tapi Venom Extract sudah dipastikan tidak ada untuk team fight. Iya dan aware ya harusnya dari Kairi tadi bagus banget juga langsung Quad Shadow ke belakang. Iya, bagus Ditabrak. banget. Tapi dilihat berhasil ditabrak oleh sosok seorang Keyboy. Kenapa taruh Guardian for nothing kembali? Mundur ke arah belakang, Toy flicker power defensive. Kairi dengan immortality-nya. Mencoba untuk mempertahankan tapi Sojin. Tidak ada yang bisa membendung. Sutsujin kali ini ter-take down. Tidak ada yang bisa menyelamatkan perpasukan dari tim RRQ. Dari kehilangannya Sutsujin. Oke. Dan bahkan kali ini unggul jumlah dari Onyx. Gap yang sempat dipegang sama RRQ sekarang udah mulai disalip bahkan. Dibayar. Dibayar secara tunai. Bahkan cashback. Cashback. Ya bukan hanya unggul jumlah ya, unggul dari ekonomi juga. Faktor yang cukup menentukan, Retribution sedang dipegang. Dari Onyx yang mereka akan berani untuk mendapatkan Lord ini. Keyboy gagal untuk mendapatkan face claim menuju ke arah seorang side. Mundur ke arah belakang tapi nampaknya Kairi mencoba untuk bermain dengan dari Quad Shadow yang mereka miliki. Venom Extract. Di depan sana Idok. Menutup jalur dari seorang Sas. Direct versus everybody. Masih coba untuk bertahan. Tapi nampaknya Kairi. Kali ini gagal menggunakan Retribution dan bahkan mereka hilang. Boy. Fokus menuju ke arah game ini. Gak peduli apapun yang terjadi. Astaga Lutfi, damage terlalu sakit. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka
sedikit ke-delay dengan keuntungan yang mereka miliki. Iya, dan tanpa disadari ya Rins ini juga menaruh adanya Ocean Ode ke Shadow Kill di quad Shadow-nya. Iya. Tapi Lord-nya nih sudah dipegang dengan Onyx juga. Ya. Evolve. Yang paling penting adalah kata kuncinya Evolve Lord. Yang dimana Lord ini kalau dijaga secara bersamaan juga bersama dengan pemain Onyx akan menambah daya defense-nya dia. Yap, wah ini bakal terlihat ya. Walaupun sebenarnya untuk RRQ mereka masih punya outer turret loh di bawahnya juga. Ya inner middle turret juga masih full. Dan ya Onyx mereka akan mengawal dan membuat Lord-nya di slow terlebih dahulu. Betul, better Tapi- buat di slow ya. Lagi-lagi kalau Rins, ingat ini udah kesekian kalinya dia harus udah mulai ubah target sih. Dia udah harus mulai ubah target. Jangan dia yang ngebuka badan lagi. Karena kalau dia masih ngebuka badan lagi, kemungkinan besar Onyx bisa membalikan kembali keadaan untuk game kedua kali ini. Ini pulang kah Kairi? Oke, lihat Atas ya. di depan sana. Langsung ke belakang Sas! Masih bisa selamat. Belum ada yang bisa melindungi Sas, tapi Avatar of Guardian berhasil menutup ke arah seorang Sas. Targeting utama mereka. Fokus menuju ke arah Lord. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mendapatkan PS Turret dan berhasil. Susujin bakal coba di cancel. Tapi dapatnya Susujin versus everybody. Susujin can Oh. do it. Tapi dengan satu PS Turret aja udah cukup untuk seorang Susujin. Ya dan yang Oh, pulang dapat Toy. Toy! Masih ada satu Boroskop Meteor dan itu dia. Sky Pistolnya dan oh my god, what the epic comeback from Onyx! wow, this is the Royal Derby. Sang Raja Langit menolak tunduk satu sama keadaan kali ini. Oh my god, what the epic comeback from Onyx! The Royal Derby benar-benar mengganas. Embel Arena mana tepuk tangannya? Wah, daya juang dari Onyx pelan-pelan mereka mengatur bagaimana cara untuk melakukan counter dan mereka berhasil.